Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samana Putri dengan NIM 2104234. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan, yaitu fungsi dan urgensi sistem perbandingan administrasi negara. Yang pertama itu ruang lingkup. Yang kedua urgensi ilmu perbandingan administrasi negara. Yang ketiga itu fase perkembangan perbandingan administrasi negara. Baik, saya akan menjelaskan pokok poin yang pertama, yaitu fungsi perbandingan administrasi negara. Ilmu perbandingan administrasi negara memiliki fungsi yang krusial dalam menganalisis sistem administrasi negara berdasarkan sumber yang ditemukan. 1. Analisis kelebihan dan kekurangan sistem administrasi negara. Melalui hasil analisis perbandingan, ilmu ini menjelaskan kelebihan dan kekurangan suatu sistem pengelolaan administrasi negara, memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang setiap negara. Yang kedua yaitu mendorong perbaikan. Fungsi perbandingan administrasi negara mendorong perbaikan mendasar hasil analisis yang dilakukan. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Yang selanjutnya itu mempelajari sistem pelayanan negara. Ilmu ini mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Dengan demikian, fungsi ilmu perbandingan administrasi negara tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang sistem administrasi suatu negara, tetapi juga mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Yang selanjutnya, materi selanjutnya itu ruang lingkup perbandingan administrasi negara. Ruang lingkup ilmu perbandingan administrasi negara mencakup berbagai aspek yang penting dalam menganalisis sistem administrasi publik. Berdasarkan sumber yang ditemukan, yang pertama yaitu analisis sistem administrasi negara. Ilmu ini mempelajari sistem administrasi negara dari berbagai negara untuk memahami perbedaan, kelebihan, dan kekurangannya. Yang kedua yaitu pendekatan perbandingan. Mengkaji sistem pelayanan negara dan penyelenggaraan negara dengan pendekatan perbandingan baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan. Selanjutnya yaitu tujuan dan masalah. Membahas tujuan dan masalah perbandingan administrasi negara, termasuk mengidentifikasi tujuan, menganalisis perbandingan, serta mengatasi masalah yang muncul dalam proses tersebut. Dan selanjutnya itu perbaikan sistem. Fungsi perbandingan administrasi negara mendorong perbaikan sistem berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan ruang lingkup yang meliputi analisis sistem, pendekatan perbandingan, dan tujuan dan upaya perbaikan, ilmu perbandingan administrasi negara menjadi instrumen penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi publik. Materi yang selanjutnya yaitu urgensi ilmu perbandingan administrasi negara. Ilmu perbandingan administrasi negara memiliki beberapa urgensi penting dalam konteks administrasi publik. Berdasarkan sumber yang ditemukan, yang pertama yaitu pemilihan kebijakan yang bijak. Urgensi ini mencakup pemilihan kebijakan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bernegara. Yang kedua yaitu reformasi administrasi publik. Urgensi ini melibatkan reformasi administrasi publik yang efektif untuk mengatasi masalah dan mengembangkan sistem administrasi negara. Selanjutnya yaitu pertukaran pengetahuan. Urgensi ini mencakup pertukaran pengetahuan antara negara-negara untuk mengembangkan sistem administrasi negara yang lebih efektif dan efisien. Dengan demikian, ilmu perbandingan administrasi negara memiliki urgensi yang penting dalam mengembangkan sistem administrasi publik yang efektif dan efisien. Ilmu perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang memiliki tujuan untuk membandingkan pola-pola administrasi dari berbagai sudut pandang, seperti administrasi penyelenggaraan di suatu negara, administrasi kerajaan dengan republik, dan lainnya.
Fungsi ilmu ini adalah untuk mengambil manfaat dari sistem negara lain, kemudian kita dapat mengombinasikan pola administrasi negara tersebut dengan sistem yang kita miliki, dan kemudian kita dapat implementasikan dalam kehidupan bernegara. Dan terakhir yaitu perkembangan perbandingan administrasi negara dapat dibagi menjadi beberapa fase, yaitu yang pertama fase prasejarah. Pada fase ini administrasi negara berkembang pesat dan sangat luas, terutama dalam konteks budaya dan tradisi lokal. Yang kedua yaitu fase sejarah. Pada fase ini administrasi negara berkembang secara bertahap-tahap, terutama dalam konteks peradaban manusia yang berkembang. Yang ketiga yaitu fase modern. Pada fase ini ilmu administrasi negara muncul sebagai ilmu yang membantu dalam pengembangan administrasi negara. Yang keempat yaitu fase kontemporer. Pada fase ini studi perbandingan dan pembangunan administrasi muncul sebagai bagian dari administrasi negara. Yang kelima yaitu fase ilmu pengetahuan. Pada fase ini ilmu administrasi negara berkembang secara bertahap-tahap, terutama dalam konteks dinamika perkembangan peradaban dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu fase ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada fase ini ilmu administrasi negara berkembang secara bertahap-tahap, terutama dalam konteks dinamika perkembangan peradaban, kebutuhan masyarakat, dan pengembangan teknologi. Setiap fase ini mempengaruhi dan perkembangan perbandingan ilmu administrasi negara serta meningkatkan kemampuan analisis dan pembandingan sistem administrasi negara dari berbagai sudut pandang. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.